nanti dikasih rekamannya. Jadi secara prinsip bahwa waktu di dunia ini itu terbagi atas 3. Yang pertama itu adalah saat sekarang. Kalau orang manajemen sebagai T. Gitu. Terus ada masa lalu, ada masa depan. Tapi di masa lalu itu pun kita pasti pernah melakukan sesuatu di satu titik. Nah, ini dia titiknya. Saat ini oke. Ini ada saat ini, tapi di masa lalu. Ini ada juga saat ini di masa depan. Contohnya, Dike Devrita yang lagi bagus jilbab. Dike. Malah dimatikan suaranya. Lagi dipanggil. Ya, Pak. Nah, minggu lalu kita ngapain ya? Tugas, Pak. Tugas? Enggak, minggu lalu jam segini kita ngapain? Menghafal. Ingat nggak? Aneh orangnya. Halo. Maaf, Pak, jaringannya masih putus-putus, Pak. Lagi nyari jaringan. Oh, nyari jaringan. Nggak ketemu jaringannya ya? Baiklah. Iya, soalnya ngeliat ke HP, Pak. Oke, sip. Uswatun hasanah. Ya, Pak. Minggu lalu kita ngapain ya? Jam segini. Perkenalan sama belajar ya tentang bahasa Inggris itu apa aja yang dipelajari gitu, Pak. Oke. Jadi minggu lalu, kalau saya tanya minggu lalu kita ngapain? Hari Jumat. Minggu lalu hari Jumat. Hari Jumat kemarin tuh, Pak. Nah, minggu lalu hari Jumat kamu ngapain? Minggu lalu hari Jumat kamu ngapain? Zoom bahasa Inggris, perkenalan sama Bapak, sama yang lain. Terus? Coba ingat-ingat memorimu minggu lalu hari Jumat. Ngapain aja? Dari pagi. Dari pagi dong. Dari pagi. Atau gini, jangan terlalu. Tadi pagi kamu ngapain aja? Tadi pagi ngapain aja? Pagi ini, Pak. Nah, tadi pagi ngapain aja? Mulai rinci pagi dari rinci dari jam berapa? Saya pagi tadi masak, Pak. Setelah itu ada pengumuman di grup mau mulai nge-Zoom, terus saya masuk join, Pak. Dari sebelum jam berapa tadi saya masuk ya ke Zoom? Jam 7.15-an lah, Pak. Saya udah masuk ke Zoom. Oke, masak tadi jam berapa? Masak dari jam 6, Pak. Oke, masak dari jam 6 ya. Berarti jam 6 kamu udah sedang masak kan? Nah, itu dia. Tadi kamu masak jam bangun pagi, ya kan? Bangun pagi. Kan? Ya. Itu kalau ada waktunya, maka letaknya itu ada di sini. Kita jangan belajar bahasa Inggrisnya dulu ya. Letaknya itu di sini. Misalnya tadi jam 6, kamu sedang masak. Ya kan? Tapi kalau masa lalunya itu apa? Tadi kamu masak, tapi belum tahu jam berapa. Sepanjang tadi itu kamu sedang masak. Sekarang masih masak? Sekarang lagi masak cooking. Sekarang lagi masak nggak? Enggak. Berarti masakmu tuh sudah selesai di sini kan? Setelah ini kamu belajar toh? Ya kan? Iya. Nanti kita belajarin itu apa. Jadi yang pertama yang perlu ditanya itu kapan kamu melakukannya? Apakah di masa lalu, pure masa lalu, atau masa sudah pada satu titik, jam berapa, atau berikutnya, sekarang masih masak enggak? Kalau masih masak, sekarang masih masak, berarti ada di sini. Nanti kita tanya apa sentensinya ya. Berikutnya juga ada juga begitu.
Di depan, masa depan juga begitu. Ada juga di jam segini nanti, contoh pertanyaannya begini, minggu depan jam setengah 8 kamu ngapain? Minggu depan hari Jumat jam setengah 8 kamu ngapain kira-kira? Kemarin, Pak. Minggu Atau hari depan. ini? Minggu depan. Minggu depannya saya mungkin setengah 8 belajar, Pak. Di sini lagi kan, masih Inggris lagi kan? Iya. Di sini kemungkinan besar kamu tanggal 8 ini. Nah, disitulah nanti kita tanya. Secara prinsipnya tuh, cara mengolah tensis itu sebenarnya begitu. Tidak perlu dihafal-hafal. Oke. Kalaulah Anda di depan, ke depan gini, gunakan selalu kata will atau shall, tergantung subjeknya. Masa lalu, secara gampangnya Anda gunakan selalu bentuk kedua. Kan? Oke? Kalau Ya, Pak. bentuk ketiga gimana, Pak? Itu tadi. Kamu pakai komplit nggak dia? Sudah selesai belum? Kan? Itu bentuk ketiga. Kalau sudah perfect, itu bahasa. Maka apakah artinya namanya perfect? Ya, karena dia sudah selesai. Atau sedang berlangsung dari masa lampau sampai sekarang. Nah, tinggal apakah dia bentuknya simple atau tidak. Itu dia. Nanti kita lihat ya ininya. Next. Kita hapus dulu. Nah, jadi ini dia, ada 16 macam tenses. Sebenarnya banyak sih, kalau mau dikelola lagi masih banyak yang mau diidein. Mana dia? Pak, saya izin ke kamar mandi. Kamar Silahkan. mandi ya, Pak. Silahkan. Tapi nggak usah dikasih tahu ngapain aja di kamar mandi ya. Nah, tadi ingat tadi yang pertama kita buat tadi, itu namanya simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Namanya simple present. Simple itu artinya biasa, terus-terusan. Tahu simple itu bahasa Indonesia apa? Paling sederhana. Dek, tolong yang layar tolong diperhatikan kalau masih ada yang kuning atau apa, nampak wajahnya, itu artinya Anda sedang belum mute. Mute dulu deh semua ya. Oke. Jadi simple ini biasanya kita dilakukan terus menerus. Contohnya, misalnya matahari terbit di timur, itu kan terus menerus terjadi. Atau misalnya hari ini saya sholat Jumat di hari Jumat selalu. Gitu. Atau yang buat non Muslim ya saya melakukan ibadah pada hari Minggu. Atau beragama lain juga begitu kan. Saya punya kebiasaan begini ya, itu dia. Ini dia dasarnya adalah dasarnya itu adalah fakta dan kebiasaan. Karena itu tadi kata-katanya apa? Simple. Kan? Atau bisa juga kita buat ini keadaan saat sekarang. Tapi ini jarang dipakai. Hati-hati, ini saking simpelnya, sekarangnya itu bukan berarti hanya sekarang aja. Contohnya ini, she is so beautiful. Dia sangat cantik. Nah ini yang sering buat marah perempuan kan. Cantik deh hari ini gitu. Kan berarti bukan artinya dia kemarin jelek. Kan? Tapi hari ini she is so beautiful. Berarti terkesima. Kemarin cantik sih. Cuman apa namanya? Bisa dilihat bahwa
dia mengatakan hari ini kok berbeda, itu maksudnya. Kemarin cantik, besok juga cantik, tapi ketika saya sampaikan keadaan sekarang ini dia sangat cantik hari ini. Oke. Berikutnya kita lanjut ke present continuous. Nah, ini present continuous ini seperti namanya, kapan terjadinya? Sekarang. Present, masa sekarang, continuous, saat ini. Itu cara menerjemahkannya. Present itu tadi kan bahasa Indonesia adalah masa sekarang. Continuous itu menunjukkan saat. Misalnya, I'm driving a car to Bandung now. Kapan dia? Ya sekarang katanya. Kalau di kelas kita ini, we are learning from Maha lecturer gitu. Jadi bisa digunakan kata kerjanya, kata keterangan waktunya, bisa juga tidak. Dengan kita mengatakan I'm driving a car di sini, itu artinya saat ini. Kalau Anda bilang I was driving a car, berarti itu kondisinya kemarin. Ingat, ada nggak kalian kemarin masuk? Kan yang to be-nya, to be itu bentuk pertamanya adalah to be, bisa jadi am, are, kan? Is, bentuk keduanya pasti selalu berubah menjadi was or were, dan bentuk ketiganya juga begitu. Jadi ketika Anda katakan di sini am, I am driving, berarti waktunya adalah M-nya yang dilihat. Kapan? Sekarang. Jadi jangan sebutkan I was driving a car to Bandung now. Jangan. Jadi kalau Anda nanti kita baca yang di pas continuous ya. Di sini nanti posisinya. Jadi itu kata kerjanya. Ketika Anda katakan to be-nya bentuknya pertama, maka biasanya dia akan didekati oleh ing. Nanti kita akan belajar berikutnya nanti di masalah gerund dan participle. Jadi nanti ini kan kenapa kalian kan sering belajar kan? Kenapa ini kata ini dan ini harus tambah ing? Pertama itu sebenarnya karena dua kata kerja, verb dan verb dekat-dekatan itu tidak boleh nggak ada kata bantu. Ada bentuknya tambah to, nanti kita belajar. Ada yang ditambah dengan ing. Nah, itulah makanya I am driving. Bukan I am to drive, atau I am to drive, bisa juga begitu, tapi itu nggak pernah dilakukan. Biasanya karena ini bentuknya kata kerja yang seperti ini, maka mereka bakunya menggunakan kata to be dan verb tambah nih, lihat present-nya bentuknya ini, verb one, continuous itu menggunakan ing. Jadi semua kata ada continuous, maka tambahkanlah ing. Nanti kita lihat contoh yang lain di waktu yang beda. Sekarang kita lanjut ke present and perfect. Nah, ini tadi saya contohkan tadi. Kalaulah misalnya present perfect nih. Contoh kita sekarang sedang belajar bahasa Inggris. Tadi mulai dari jam 7.30 kan? Sekarang jam berapa? 7 berapa nih? 7.45. 7.45. Jadi bisa ditaruh di sini. Kan tadi masih belajar jam 7.30, sekarang juga masih belajar. Sudah selesai? Belum. Tapi sudahlah, kita anggap sekarang selesai. Kan? Jadi bahasanya adalah, kalau kita anggap sudah selesai sekarang nih, gunakanlah present perfect. I have read this book. Ini bukan read, tapi read. Menggunakan bentuk ketiga.
tulisan sama, tapi gara-gara ini F-nya ini read, dekat diam dengan read, sama read, and read. Jadi ada penekanan sedikit di bentuk terakhirnya, ya. Ini juga I've lived. Ini karena kata yang tidak sama dengan read, yang irregular yang kita belajar kemarin. I have lived in Cilegon for 3 months. Jadi kalau dilihat dari sini, I have lived. Saya telah tinggal di Cilegon selama 3 bulan. Sampai saat ini dia bilang dia masih tinggal di Cilegon. Nanti belum tahu. Yang jelas, dia menyatakan bahwa saya telah tinggal di sini selama 3 bulan. Ini, I have read this book. Saya sudah baca buku ini. Sampai sekarang sudah selesai. Sudah selesai membaca buku ini. Kalau dia katakan dengan kata for, berarti dia selama 3 bulan. Sama dengan since. Oke. Ini kan baca apanya secara pengertiannya digunakan untuk suatu aktivitas yang telah dimulai di masa lalu. Ingat, telah dimulai di masa lalu, selesai, dianggap selesai pada titik tertentu di masa lalu, atau masih berlanjut di sampai sekarang. Ini salah. Dia masih berlanjut sampai sekarang. Kalau dia telah selesai, ini saya dapat dari internet, telah selesai pada satu titik waktu tertentu di masa lalu, maka ini bukan present perfect, tapi past perfect tenses. Ya. Nanti Anda dengar lagi di rekaman apa yang saya maksud, ya. Jadi sudah selesai nggak membacanya? Belum tentu. Kalau sudah selesai dia bukan have read, tapi had read this book. Sekarang masih baca dia, belum selesai dia baca bukunya. Minimal sampai sekarang. Oke, berikutnya adalah simple past. Kalau ada yang mau tanya, silakan tanya ya langsung ya. Saya nggak nunggu-nunggu ini. Nggak ada sesi tanya jawab. Jadi yang ada adalah sesi bertanya dan sesi menjawab. Itu dalam kelas. Nggak ada di terakhir-terakhir. Kalau mau tanya langsung. Ini lebih panjang lagi. Present perfect continuous tense. Mengungkapkan aksi yang telah dimulai masa lalu. Kemarin sudah dikerjakan. Atau tadi sudah dilakukan. Sejam sebelumnya juga boleh. Atau waktu tertentu. Dan terus berlanjut sampai sekarang. Bedanya apa? Dengan yang tadi, di sini sekarang, titiknya sekarang itu masih jalan. Kan? Nanti setelah ini, ya Mas, yang tadi yang present perfect tadi, ini present perfect tense, itu tadi, nanti, yang tadi kan contohnya ini contoh. Ini, nah ini, I have lived in Cilegon for 3 months. Dia telah tinggal di Cilegon selama 3 bulan. Apakah nanti dia masih di situ? Ya mungkin masih ada kemungkinan. Ya kan? Kalau yang ini, paling tidak sekarang dia masih. Gitu. Dia jadi titiknya itu yang penting, continuousnya. Contohnya, the toddler have been playing a ball for an hour. Artinya balita itu telah bermain bola selama 1 jam. Sekarang masih. Nanti belum tentu. Nantinya belum tentu. Tapi kalau yang present perfect, itu nantinya pasti masih minimal dalam 1 jam atau 2 jam ke depan. Gitu. Kalau ini, nantinya belum tentu. Gitu. Ya. Dan kita lihat tuh orangnya. Biasanya yang present perfect ini kita mempoint ke sesuatu titik. Gitu. Contohnya, berapa lama udah main orang tua katanya? Ini kan itu pertanyaannya kan begitu kalau kita bertanya bahasa Indonesianya kan. Anak-anak itu udah berapa lama mainnya?
Sampai sekarang, mereka telah bermain selama 1 jam. Penggunaan antara present perfect dan present perfect continuous ini sering sekali sumir memang. Jadi kalau ketika pemilihan nanti ujian TOEFL itu jarang dipakai, dipastikan betul. Tapi yang perlu untuk pembelajaran yaitu tadi, kalaulah dia present perfect, maka dia tidak menunjukkan pada titik sekarang secara umum gitu. Biasanya begitu. Oke. Atau yang contoh kedua, the construction labors are thirsty since they have been removing the scaffolding. Kan? Pekerja konstruksi ini haus, katanya kan. Jadi, oh ya, ini satu lagi pengetahuan umumnya juga, bahwa since itu tidak selalu artinya adalah sejak gitu. Tapi bisa juga artinya karena. Kapan dia gunakan since ini sebagai kata yang menunjukkan keterangan waktu, kapan yang menunjukkan alasan. Itu tergantung atas makna dari kalimat. Jadi ketika kalian menerjemahkan suatu kata di bahasa Inggris, jangan tanya apa arti sin. Kan sering begitu kan, nengok di kamus, apa artinya construction ya? Apa artinya labors ya? Karena masing-masing kata kadang-kadang digunakan berbeda. Nanti kita tahu sejalan dengan mata kuliah akan ada beberapa kata yang tidak bisa diterjemahkan, terutama bahasa Inggris yang khusus seperti misalnya bahasa Inggris untuk ekonomi, bahasa Inggris untuk manajemen, itu tidak bisa diterjemahkan kata per kata, tapi kita mengerti karena kita baca secara utuh kalimatnya, apa sih yang dimaksud. Berikutnya kita belajar tentang simple past tense. Nah, ini yang saya bilang tadi. Past tense ini itu pasti merujuk pada masa lampau. Ini saya sedikit rancu dengan ininya. Contohnya, mana sudah saya baca, tapi biarlah, kemungkinan besar banyak orang yang akan terkecoh dengan contohnya ini. Ketika dia menggunakan at certain point sini, ya kan? Ini nggak boleh menggunakan started. Tapi nanti, kalaupun kita mau buat ini, bisa buat ini hari ini, tandanya ini bukan ini, tapi misalnya yesterday. Karena biasanya kalau begini dia bentuk keduanya, dia yang di sininya itu harus umum. Kalau kita bilang the party started at 10 p.m. salah, kata started ini artinya dimulai jam 10. Atau sebenarnya ini harusnya nih, was starting. Dimulai jam 10 pagi. Kalau ini terjemahannya adalah the party was starting at 10 a.m. Karena kan dia menunjuk ke jam 10. Ingat tadi continuous kan? Was dan starting. Itu. Nah, ini dia. Kita lihat di sini. Contohnya itu harusnya digunakan bahwa suatu aksi akan terjadi pada suatu waktu tertentu di masa lampau. Kan tidak mungkin dia dimulai pada jam 10 itu bukan menuju kepada titik. Kan? Atau kita buat the party held yesterday. Held apa kemarin? Ada yang kemarin yang punya kata held, apa bentuk pertamanya? Coba saya tanya dulu yang lain. Dike? Oh, nggak usah. Tadi sudah. Yuni Fitri? Iya, Pak.
Tahu kata health itu bentuk kedua dari apa? Pernah dengar? Health. Bentuk kata kedua dari apa ini? Whole ya, Pak. Ya, hold. Jadi ini bentuk keduanya. Bentuk ketiganya? Ayo apa? Health? Hold? Health? Helen. Hah? Oh. Ayo. Apa? Hold, held, dan apa? Apa? Oke, dengar suaranya. Yang lain, sebentar saya cek. Devna Friska. Oh, hold juga. Bagus. Jadi nanti kita belajar ya. Tadi kan have, hold, hold, held, dan hold. Nanti apa bedanya arti maknanya itu? Karena banyak yang begitu kata-kata irregular verb itu. Nanti apa bedanya gitu ya? Berikutnya tadi past continuous sudah saya terangkan bahwa kalau past continuous itu merujuk kepada sesuatu yang dilaksanakan di masa lampau dengan waktu yang tertentu. Ini justru malah nggak bisa. Ini justru malah jadi aneh. Di sini malah justru bilang, the team played basketball all the day yesterday. Itu malah justru ini bentuk yang pasnya. Karena dia, walaupun disebut all the day, ini kan merujuknya ke yesterday-nya kan. Bukan, jadi kalau terjemahkan tim bermain, bukan kalau tim bermain basketball sepanjang hari kemarin, maka inilah yang masuk ke simple past. Tapi kalau dibilang tim sedang bermain basket jam berapa, nah, itu baru past continuous. Ini contoh yang salah dari yang dikasih sama yang saya dapat dari internet. Itu makanya saya bilang ini salah satu bentuk dari apa? Ketika kalian ngambil bahan dari internet itu tidak selamanya benar gitu. Saya ambil ini langsung agar saya pun juga belajar nengoknya di mana letak kesalahannya. Atau TOEFL juga begitu nanti. Sering sekali pertanyaan itu menjebak gini lah kecil-kecil. Kalian harus tahu mana yang salah, mana yang benar. Oke. Sebelum ke past perfect, kita masuk ke future dulu. Nah, kita nanti kalau perfect nanti jadi ini. Oke. Future itu ini future perfect continuous tense. Future tense-nya mana? Future tense. Future perfect, future continuous. Nah, simple future. Future itu digunakan, future itu digunakan itu di masa depan. Itu yang paling udah pasti ya. Penandanya itu biasanya ini. Jadi nanti kalau kalian lihat, misalnya nanti di TOEFL, ada subjeknya he, titik, ini bentuk pertama. Setelah itu adalah bentuk pertama. Misalnya ketika kalian ujian TOEFL, ini nggak mungkin hanya ada dua pilihan. Satu menggunakan will atau shall, kan? Udah? Atau yang kedua adalah kata kerja bentuk pertama ditemani dengan to. Ya, nanti ini salah satu bentuk kunci yang logika berpikirnya yang harus kalian dapat kalau ujian. Ini kalau ada pertanyaan he titik puan itu Yuni tolong di mute dulu sebentar ya, biar jangan mengganggu. Jadi
Kalau ada pertanyaan begitu nanti, ya pasti harus jawabannya adalah antara dia jawabannya ada will atau dia Fitri, Yuni Fitri, Iya, Pak. tolong di mute dulu deh. Oke. Jadi he will something. Somethingnya itu adalah verb one. Atau he is, atau apa ya? He like to eat. Misalnya ini kata-kata eat ya, misalnya. Maka he like to eat. Karena kan like itu adalah bentuk kata kerja pertama. Di tengah-tengah itu harus ada kata to penghubungnya. Seperti saya bilang tadi bahwa verb one atau verb dan verb itu harus ada di sini kata kerja bantu. Makanya ketika di pertanyaan he blank 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 dan verb one, maka pilihannya hanya dua, jangan pilih yang lain. Walaupun dia nggak ada di sini misalnya nggak ada kata kerja, maka pilihannya antara will atau verb one dengan to. Kan ini sama nih, is going to. Nah, to ini, going ini adalah menunjukkan masa depan sebenarnya. Is dan to ini verb one kan. Bare infinitive itu artinya verb one. Itu maksudnya. Oke. Berikutnya kita future itu ada yang future yang di masa depan. Ya, seperti saya bilang tadi. Nah, minggu depan kita hari Jumat jam berapa ngapain ya? Terjawab adalah kita akan belajar bahasa Inggris di kelasnya Pak Maha misalnya gitu kan. Kita buat nanti jawabannya. Apanya? Contoh kalimatnya. I will be studying Maha lecturer. Saya akan belajar at Friday atau at 7:30 on Friday. Atau bisa juga dibalik itu sama aja. Jadi contohnya nih, he will be sleeping at 10 p.m. Artinya sekarang sedang tidur nggak? Oh enggak. Si kawan si ini nih sedang tidur nggak? Enggak. Jadi kalau kita tanya, apa dia nanti? Tidur jam berapa sih nanti gitu? Jadi jawabannya adalah he will be sleeping at 10 p.m. nanti. Tapi nantinya itu kan ada poin. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. Semua ciri khas dari continuous ini adalah Anda menggunakan certain time, waktu yang tertentu. Jadi kalau Anda ketemu yang begini nih, angka betul, kan? Itu artinya Anda harus menggunakan pendekatan continuous. Kapan dia? Kalaulah kemarin, maka gunakan pendekatannya past. Kalau nanti, gunakan pendekatan future. Kalau sekarang, gunakanlah pendekatan present. Itu aja sebenarnya, nggak susah. Jadi jangan dihafal-hafal. Kalau saya nggak mau menghafal-hafal begini. Oke. Ada juga yang berikutnya, ini future perfect. Menggunakan bahwa aktivitas akan sudah selesai pada satu titik waktu di masa depan. Jadi misalnya kita tanya sama siapalah Anda gitu kan. Kamu kalau ini tugas kelompok kita. Kira-kira jam berapa kamu selesaikan gitu. Nah, ini sama dengan ini. Gampang lah tuh kawan. Nanti jam 10 udah selesai lah itu. Nah, itulah gunanya nih. At 10 p.m. I will be finished my English homework. Saya sudah akan selesaikan jam 10 nanti malam, 10 p.m. Kan? Itu masa depan kan. Sudah selesai jam 10 nanti.
Itu kata-katanya. Jadi perfect itu artinya sudah selesai. Kira-kira gitu. Ayo, ada yang mau ditanya? Sebelum secara prinsip ini itu aja yang ditanya ya sebenarnya. Ada yang mau ditanya? Silakan. Nggak ada? Sudah mengerti? Pak, saya ingin bertanya, Ya, silakan. Siapa? kalau bentuk kalimat yang gimana sih Pak, kalau yang menggunakan to 2 kali? To 2 Kayak kali? misalnya, ya, Contohnya? to go to gitu. Dia jadi menggunakan 2 to untuk menghubungkan kalimatnya. Menggunakan 2 kalimat to? Enggak, maksud saya itu dalam satu kalimat, dia menggunakan kata to itu 2 kali. Oh. Misalnya ada dalam satu kalimat itu to go to. Oh, is going to go to. Ya, oke. Yang pertama to yang pertama itu gunanya untuk menghubungkan antara verb one dan verb one. Verb dan verb. Oke. Kata pertama itu, yang to yang pertama itu, fungsinya itu adalah untuk menghubungkan antara dua kata kerja. To yang kedua yang Anda maksud itu adalah ke. Ngerti ya? Jadi, contoh yang kamu sampaikan itu misalnya gini, I'm going to go to the market, misalnya. Yang to pertama tadi itu, I am going to go, ingat kan? Going to go, kan going itu kan kata kerja kan? Sorry, bukan going-nya yang kata kerja, tapi is-nya. I am going to go. Hilangkan kata going-nya dulu. I am to. Sebenarnya gitu dia. Bukan going-nya. Nah, biasanya kalau kamu pakai menggunakan itu tadi tuh, yang tadi going to go to, itu I'm going to go, I'm going to, itu kan bisa kita ganti dengan will. I will go to the market. Ngerti kan maksudnya ya? Jadi will go itu kan satu kata kerja. Ya kan? Yang digantikan to go pertama tadi, going to go. Sorry ini biar nampak kita buat sini deh. Nanti makin pusing nengoknya. Nah, ini dia. I am going to go to the market. Kan? Jadi yang ini, udah nampak layarnya? Ini dia, to yang ini, to yang ini, itu sebenarnya menghubungkan antara verb ini dengan verb ini. Oke? Yang to yang ini, itu menunjukkan ini. Sebenarnya kan kata-kata ini deh, itu kan sama dengan will. Ya enggak? Ya toh? Nah, itu logikanya itu begini situ. Kapan dia pakai ini ya? Karena to-nya ini itu hanya untuk misalnya I like to walk to the market. Nah, ini to-nya ini menghubungkan antara likes dengan walk-nya. Jadi to-nya ini itu menghubungkan antara si verb ini dengan verb ini. Kan? Ngerti, Adila? Pak, berarti itu bisa dibilang to yang kedua itu untuk menunjukkan keterangan kayak tempat ya, Pak? Yes, iya. Makanya dia menunjukkan ini tadi. Kan? Oke, yang to yang ini itu yang bilang kalau Anda to infinitive. Kalau pernah belajar dulu,
to, dan infinitif. Infinitif itu artinya bentuk pertama. Di ekornya ini ada satu kata kerja, entah kata kerja bentuk apa, terserah. Yang tergantung dengan waktunya tadi kan. Penggunaan kata kerja itu sesuai dengan waktu. Misalnya, I have been liked to. Misalnya, entah apapun ini terserah kan. Ini kan bisa apa aja bentuknya. I like it to bisa. Yang jelas ininya bentuk pertama. Makanya itu yang disebut orang sebagai dengan istilah to infinitive. Oke. To infinitive ini sering digabung dengan gerund. Enggak bisa, ada yang menggunakan to infinitive orang, ada juga yang menggunakan gerund. Nah, nanti kita belajar di belakangan ya. Apa itu to infinitive, apa itu gerund. Kira-kira gitu. Ada yang lain lagi yang mau ditanya? Silakan. Bagus. Ayo. Ini saya stop share dulu biar nampak mukanya semua. Ada yang mau ditanya? Stefano, ada yang mau ditanya? Enggak, Pak. Putri Maisah, Rani, ada yang mau ditanya? Oke, jadi karena Anda sudah apa namanya? Sudah membuat kemarin bab 2 dan bab 3, maka tugas hari ini adalah tolong buat video lagi ulang. Anda ngomong bercerita sebanyak 10 detik. Jadi saya anggap itu satu hari itu Anda punya apa namanya? Punya kerjaan. Hari ini Anda sebut atau 10 detik. Sorry, video 15 detik minimal. Tanpa Anda konsep, mulai rekam, gunakan bahasa Inggris. Menceritakan apa yang Anda lakukan hari ini atau apa yang Anda cita-citakan ke depan. Ya. Dimulai dari hari pertamanya adalah mulai pertama tadi kan itu ada 16 tuh. Ada 16 tenses kan. Mulai dari pertama. Kira-kira apa kata-katanya dan jangan pernah ditulis. Udah? Upload dulu videonya. Nggak perlu diedit. Pokoknya misalnya Anda lihat pertama simple present tense. Anda gunakan I walk on the floor gitu misalnya. Terus kan itu kan kata yang salah tuh. I walk on the floor. Walk itu kan perlu objek. Misalnya buat kritik terhadap video Anda. Itu tugas Anda minggu depan. Jadi yang ditulis itu adalah di Word koreksi Anda terhadap video hari pertama sampai hari ke-7. Oke, gunakan kata-kata apa yang Anda gunakan di video. Jadi inti koreksinya apa? Nanti minggu depan akan saya cek hari per hari. Saya lihat kok apa yang kalian buat, makanya saya tahu apa yang kemarin saya suruh apa namanya? Lihat di Google Translate itu suaranya karena banyak yang salah. Contoh kemarin itu ada understand, understood, bukan understood gitu. Jadi begitu. Ada yang menulis by, book, bahkan both. Ya kan? Ada juga read. Dia bukan read. Itu kata-kata yang translate-nya. Misalnya, teach, taught. Yang ada taut. Udah kayak. Jadi, lidahnya orang, makanya kalau Anda sering dengar orang bule ngomong es cendol itu, es cendol. Ya, gara-gara itu, karena mereka lidahnya pendek. Nah, belajarlah untuk melipat lidah itu sedikit. Gitu. Kalau misalnya bilang RCTI, RCTI gitu ya. Begitu karena mereka membiasakan diri dengan kata-kata itu.
Jadi itu minggu depan, setiap hari Anda buat tugas, buat video tanpa perlu edit, apalagi ngedit muka ya, pas lagi jelek gitu, nggak usah. Lakukan aja natural, videokan dulu. Hari ini adalah simple past tense. Contohnya adalah, nah, setelah Anda lihat, Anda lihat videonya, oh kesalahannya itu di sini, upload lah. Tulis di catatan, oh kesalahan saya itu ini. Bisa dimengerti ya? Jadi itu namanya, iya silakan deh. Loh ini katanya mau ke sekolah, kok udah ada lagi di sini? Nggak jadi ke sekolah? Kenapa? Pak. Sebentar, si Rena mau nanya dulu, sebentar. Kenapa? Kak mau nanya. Kan tugasnya itu kan berarti nanti itu per hari itu kami itu ngepost satu video sama satu Word gitu, Pak. Nggak usah di-post, yang Word-nya nggak usah di-post, videonya aja. Oh, videonya. Jadi video gimana nih, Pak? Word-nya tulis saya sendiri di Word-nya di Word lah. Nanti minggu depan kita bahas apa kesalahanmu gitu. Oh, berarti cuma simpanan kami aja gitu, Pak? Iya. Jadi sebenarnya lagi saya bilang kelas ini cuma 1 SKS. Jadi nggak akan mungkin bisa saya sampaikan banyak hal sama kalian. Jadi ya namanya belajar itu 1 jam belajar, 7 hari berlatih gitu. Practice make perfect kan. Itu nggak ada gunanya untuk saya kok. Yakinlah. Udah saya bilang sama Anda, nilai Anda itu semuanya nanti A flat aja saya kasih. Kenapa enggak gitu kan? Ya kenapa? Karena kalau Anda memang serius melaksanakan tugasnya, nggak mungkin Anda nggak bisa dapat sedikit pun ilmunya kan. Tapi lagi-lagi saya bilang, ini bukan untuk saya, nggak ada gunanya sama saya. Ya. Masih, Pak. Ya, Pak. Itu aja. Silakan diupload itu hanya sebagai bukti komitmen Anda terhadap tugas, terhadap diri Anda sendiri. Ya, itu. Jadi kemarin tuh ada yang bilang, Pak, saya belum lupa Pak, ini saya pikir cuma sekali upload aja katanya. Ya udah kerjakan aja dari awal. Kan komitmen untuk klien sebenarnya. Masalah saya menilai Anda nanti bagaimana kan itu nomor 2 kan. Hal pertamanya adalah Anda bisa jadi apa dengan berlatih. Oke? Ada lagi yang bertanya? Link absen masih yang kemarin, Pak. Apa? Itu aja pakai itu. Pakai itu aja. Pak, Ya, Pak. mau nanya Iya. tentang penggunaan do sama did, Pak. Itu boleh nggak dipakai, Pak? Do sama did. Kalau Iya. do itu bentuk pertama, Dik. Kalau did itu bentuk Dua. iya, itu aja logikanya. Kedua, Pak. Kalau Anda menggunakan do, berarti kemungkinan besar dia adalah bentuknya present tense atau present continuous. Pak, misalnya video yang kita bikin itu nggak ada salahnya kayak mana, Pak? Harus ada salahnya. Oh, Pasti ada salahnya. Coba nanti mulai. Pasti kalian ketawa sendiri nanti. Karena dulu saya begitu, tiap kali saya ngomong, kalau dulu kan belum ada kamera ya. Saya pakai perekam suara dulu. Saya ngomong apa, ini pasti ada kurangnya. Contoh misalnya nantilah kalian alamin. Ini kayaknya salah di suara dulu. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Nanti di hari pertama tuh, kayaknya ini salah lah. Yang paling gampang nih ya, biasanya kalian sering sekali salah menyebutkan, misalnya kayak saya bilang tadi, teach dan taught. Saya tahu gitu. Oh, cek lagi di, misalnya kan buat tuh Mr. Maha teach English class misalnya, atau Mr. Maha taught English class yesterday misalnya gitu kan. Misalnya Anda sebut begitu, kesalahannya apa ya? Yesterday, taught, iya nggak ya? Atau pronunciation Anda salahnya di mana? Jadi semakin hari kalau bisa kata-kata kalimat itu makin panjang, dilengkapi dengan keterangan waktu, dilengkapi dengan hari pertama mungkin masih simple ya, hari kedua nanti mulai sedikit panjang dia katanya, berikutnya nanti mulai lagi nanti ada anak kalimatnya.
Itu yang kita kerjain terus tiap hari nanti. Oke? Itu Jadi berapa kalimat? satu aja, kan 15 Itu detik. aja. Iya. Pak, kasih. Tugasnya itu Anda masih hanya untuk merangsang Anda, oh bahasa Inggris itu enak loh ternyata. Kalau dinikmati. Kalau enggak ya sampai kapanpun ya nggak pernah ada nikmatnya. Oke? Ada pertanyaan? Nanti kalau misalnya ada Izin Pak, oh iya, Diana mau bertanya Pak. mana dia nama? Oh ini. Saya Pak. Iya. Tentang kan yang kami kan nulis kesalahan gitu kan Pak. Kesalahannya itu bisa dari cara berkata kita atau kalimat kita gitu Pak, yang kita koreksi dari perkataan kita itu Pak. Jadi gini, Dek. Termasuk dengan mimik mukamu kau salah-salahkan boleh. Iya. Kan berlakulah kayak netizen-netizen sekarang tuh. Pasti ada salahnya. Ngerti kan? Pasti ada salahnya nggak? Karena nggak mungkin kalian udah benar sekarang gitu. Logikanya saya sendiri pun belum benar. Makanya saya sering berlakon. Contoh kalau mau tidur tuh saya taruh handphone di sebelah kuping saya. Yang Bapak dengar bahasa Inggris ya pakai sini itu. Itu hanya untuk membiasakan diri. Nah ini sekarang itulah saya ajarkan kepada Anda bagaimana cara saya belajar. Jadi lama kelamaan Anda itu tidak menghafal tenses tadi, tapi karena sudah melaksanakan dan mengkritik diri sendiri, anggap aja yang ada di layar Anda itu nanti orang lain. Jadi kan lebih gampang mengkritiknya. Ini kayaknya mukanya salah lah, lidahnya kayaknya salah lah. Perhatikan sampai ketika Anda ngomong tuh, thought. Nih, lihat mulut saya, thought. Beda kan? Beda nggak? Termasuk muka nih. Beda Pak. Ya itu. Jadi termasuk mimik kalian ketika kalian ngomong serius dengan enggak tuh, ya inilah orang-orang yang malas selama ini nggak mau belajar. Jadi self reflection, lihat-lihat ke diri sendiri. Apa yang salah di saya gitu. Atau kalau perlu nanti kirimkan ke kawan. Kawan coba dulu apa salah saya nih gitu. Kalau kalian sampai nggak ketemu, nih coba tanya kawanmu. Apa ya gitu. Ya. Iya Pak. Ada yang lain mau tanya? Makasih Pak. Ada yang mau tanya lain? Kritik itu Pak dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia Pak? Kalau bisa bahasa Inggris, bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa Jerman, lebih bagus. Kan Anda yang mengerti. Kan? Yang penting kan Anda mengerti salahnya atau apa. Nanti kita diskusikan apa itu. Gitu. Oke. Pindah, senyum-senyum aja, ketawa-tawa. Ada apa? Ada yang lain yang mau ditanyakan? Jadi belajar mengkoreksi diri sendiri. Kalau misalnya Anda serasa sudah benar yang Anda sebutkan, coba sampaikan ke kawan kalian. Jadi istilah saya sih, habiskanlah pakai data untuk hal-hal yang kayak gini, belajarnya. Jangan nengok Instagram aja terus kan. Cewek-cewek tuh. Apa kelakuan orang kan lebih bagus kelakuan kalian sendiri kalian kritik kan. Sambil nanti kalau di akhir ini saya akan rencananya silakan kalian ambil potongan-potongan video kalian itu, kalian lihat perkembangan kalian dari awal sampai akhir, siapa kalian nanti. Saya kasih tulisnya tuh, maka saya taruh di satu link, cari nama kalian nanti, lihat videonya apa yang kalian kerjakan, edit lah. Itu kan manusia yang baik itu adalah manusia yang berkembang, tidak sama dengan hari ini, tidak sama dengan kemarin, dan besok menjadi lebih baik. Ya, ada yang lain? Yang maksudnya? Untuk nanti Bapak kasih waktu lagi Pak, berapa menit untuk misinya? Misi apa? Kan nanti kayak kemarin waktu ngisi absen kan dikasih waktu. Per hari. Ada absen untuk hari ini. Absen kita nanti di acara itu. Gitu kalian masuk nanti saya kasih tahu. Akan saya kasih tahu passwordnya apa di acara nanti. Oke? Jadi yang paling penting itu adalah setengah jam pertama kalian harus ada di situ untuk meramaikan. Kalau mau live setelah itu serahlah.
Ya kan? Pak, izin bertanya itu jam berapa, Pak? Jam 9 deh, setengah jam lagi. Jam 9, Pak. Berarti kalau bentar aja nggak apa-apa, Pak. Saya tapi mau pergi ke sekolah, Pak. Ya kan bisa sambil ke sekolah kan handphonenya dibawa kan? Bawa. Tapi Nah, berarti iya, nggak apa-apa sebentar aja tuh kan, Pak. nggak apa-apa. Yang penting nanti udah ada ini, udah agak rame, nah bisa lah kalian keluar pelan-pelan. Kalau ada kelas, jangan keluar. Kalau masih merasa tertarik dengan bahannya, ya di situ bertahan kan gitu. Ya, udah didaftar semua kan? Udah mendaftar semua kan? Di linknya itu, di Bitly-nya. Yang belum silahkan daftar dulu, ya, biar kesannya kita rame. Oke? Sip. Oke, saya tinggalkan kelasnya sudah jam 8.27. Persiapkan diri untuk kelas berikutnya atau untuk acara nanti. Yang saya minta itu lagi-lagi tugas itu bukan untuk saya. Sadar diri itu untuk kalian. Ya. Oke. Thank you,